aku tulis di Instagramku, cuma biar ingat aja. Kalau Azuranya sendiri aku udah ingat, itu pasti itu artinya langit yang biru. Dan pengennya dia jadi penyejuk gitu ya buat kami semua. Karena di kita ini mungkin banyak yang punya passionnya tinggi, ininya tinggi, itu tinggi. Nah Azura ini datang jadi penyejuk buat semuanya, menjadi warna sendiri di keluarga kami. Dan juga Azura ini aku sempat riset sebelum kasih nama, dia ini nama anak Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, anak manusia pertama. Dan suaminya ini adalah Nabi kedua gitu, yang waktu itu Nabi Adam itu sedih sekali karena kehilangan anaknya yang namanya Habil. Kalau semua teman-teman pernah dengar cerita Qabil dan Habil, yang Habil dibunuh sama Qabil. Nah Nabi Adam itu sedih banget sampai akhirnya dia punya anak namanya Syith, Nabi Syith. Nah Nabi Syith ini menikah, dia termasuk anak Nabi Adam yang paling baik, yang menghasilkan keturunan yang baik. Dia menikah dengan Azura ini. Nah ibu Azura ini yang melahirkan banyak keturunan baik, sampai keturunannya banyak para nabi. Jadi sama kayak nama Aminah, karena dia melahirkan, itu adalah ibu Nabi Muhammad yang melahirkan manusia paling mulia di muka bumi. Azura itu adiknya, banyak lahir dari keturunannya, melahirkan banyak manusia-manusia yang mulia. Jadi itu doa sebenarnya buat anakku, semoga dia bisa jadi perempuan yang bisa menjaga abadnya, bisa menjaga namanya, baiknya, akhlaknya, mulianya gitu. Dan bisa nanti one day dia menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya, walaupun itu masih jauh ya. Itu doa dari ayah. Nah kalau Humaira ini, jadi memang bedanya Aminah itu waktu lahir dia agak biru. Kalau Azura ini lahirnya merah banget, merah banget. Aku sampai, dok ini gak apa-apa kulitnya kok semerah ini gitu. Iya berarti nanti katanya nanti putih, aman. Cuma memang aku kan punya eksim ya kulitku itu. Jadi Aminah itu kena eksim waktu di kaki, terus beberapa kali di leher. Nah ini Azura emang suka merah-merah di mukanya, karena memang ada selain kulitnya sensitif, terus emang kulitnya merah ternyata. Badannya juga kulitnya, katanya seminggu lagi sih nanti hilang. Cuma nah dari merah ini kan aku sempat ingat nama istri Nabi itu dipanggil Siti Aisyah Humaira, yang artinya kemerah-merahan. Jadi itulah kenapa nama keduanya Humaira, karena dia lahirnya merah. Humaira ini namanya artinya bagus, bijaksana, kasih sayang, cinta sama. Itu doa-doa yang ada di nama itu. Dan Nur itu sama kayak kakaknya, nama ibunya yang artinya cahaya, yang kita menghargai juga karena dia perempuan. Ibunya juga udah lahirin biar ibunya juga senang, oh nama itu ada di nama anakku Nur. Dan Atta itu nama bapaknya, plus Atta itu kan artinya tanggung jawab, berani, setia, gitu-gitu sih di konsep nama Atta itu. Jadi aku pengen, walaupun aku belum jadi kayak gitu ya belum seberani namanya, masih banyak, belum sebaik. Karena bapakku ngasih nama ternyata Atta itu, Atta Mimi itu yang sempurna. Walaupun aku belum sempurna, makanya di setiap diriku aku selalu bilang belum sempurna, tapi aku berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah Atta itu aku selipin di setiap nama anakku. Nah itu akan menjadi doa dan nama anak cewek itu biar tahu, oh bapaknya Atta dan juga aku juga bisa selalu, oh ini namaku ada di anakku, semoga dia bisa melanjutkan apapun yang baik dari bapaknya, jangan buruknya yang baiknya. Baik bang, untuk terakhir. Adaptasi jadi anak dua. Oh adaptasinya mungkin menurutku, aku kan untuk bapak anak dua dibilang tua enggak, dibilang muda banget juga enggak. Jadi aku di medium lah ya, aku di umur 28 dikasih 2 anak gitu ya. Gimana ya, di saat aku masih banyak sibuk di kerjaan dan lain-lain, malah ini hadirnya menurutku bukan ngerepotin ya, malah aku tuh punya warna sendiri jadi hidupku gitu ya. Kayak kalau berkarya jadi punya inspirasinya gitu. Kalau pengen kerja ada yang ditunggu, ada yang semakin banyak yang semakin banyak tanggung jawabnya, akan semakin semangat giat kerjanya. Semakin pengen jadi pribadi yang lebih baik, itu lebih penting sih. Bukan hanya kerja tapi kayak, wah aku punya anak 2 gitu, nanti aku harus menjadi bapak seperti apa sih yang dikenal sama anakku gitu. Makanya waktu anak pertama lahir,
copot headband, nggak mau warna-warni rambutnya, nanti anakku malu ya. Jadi aku kadang-kadang pikir, aduh nanti anak, jadi aku pendewasaan juga gitu. Kalau dulu orang bilang kamu akan dewasa ketika kamu punya keluarga. Nah sekarang aku ngerti gimana caranya kita jadi dewasa itu, karena kita berpikir bukan hanya buat diri kita, buat istri, buat anak, dan juga gimana mereka mencontohi kita gitu ya. Jadi walaupun mungkin dulu aku punya banyak kesalahan, punya banyak hal-hal yang nggak baik, tapi insya Allah pas semenjak anakku ada, pengen usaha gitu setiap hari punya azan sendiri. Tuhan, kayaknya aku harus kayak gini, harus gitu, harus gini. Ada ini sendiri gitu, ada yang muncul dari diri sendiri sejak punya anak satu, bahkan sekarang anak dua. Jadi itulah coba adaptasiku, dan gimana sekarang caranya ngebagi. Ini adaptasi juga, ngebagi kasih sayangnya. Kemarin aku kira kalau punya anak kedua sayangnya sama adiknya dulu, karena adiknya lebih kecil kan, bungsu, masih baik. Tapi orang bilang kasihan juga, malah adiknya belum ngerti. Sekarang banyak kita sayang sama Aminahnya, karena aku ngeliat juga Aminahnya sekarang jadi gampang nangis, terus nangis sendiri gitu ya. Aku juga ngeliatnya kasihan, kenapa anakku jadi, terus jadinya kayak tingkahnya jadi pengen diperhatiin banget gitu, jadi lebih cari perhatian bapaknya, yang bisa gini gitu. Kadang-kadang gue karena aku dua anak pertama juga ya, walaupun anak pertamanya Aminah pun sama anak pertamanya aku beda gitu ya. Mungkin Aminah lebih banyak privilege ya gitu sekarang, tapi kan dia mungkin biasa menjadi kayak cucu pertama di semua neneknya, anak pertama di bapak ibunya. Kayak dia yang sekarang dia ngeliat semua neneknya rebutan gendong adiknya gitu ya. Semua bapak ibunya harus gendong adiknya, tak nyusui, diemin dia nangis gitu. Ya ini akan jadi adaptasi sendiri, karena ini aku juga lagi belajar gimana yang membagi kasih sayang ke anak yang lebih tua, anak muda. Jadi ini pembelajaran, semua pembelajaran. Karena aku juga orang tua baru, kalau aku ngajarin parenting juga belum mantes gitu. Tapi aku coba berusaha gitu gimana jadi apa yang baik buat kedua pun.